Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indiani dari kelompok 1 akan mempresentasikan psikologi mengenai indera pendengaran dengan dosen pengampu Dr. Raihanatu Binaldi Ruzen, MCOS. 1. Anatomi telinga secara lengkap. Telinga atau organon auditus terdiri dari 3 bagian, yaitu A. Bagian luar atau auris externa, terdiri dari daun telinga yang berfungsi untuk menangkap dan mengarahkan suara, cuping telinga, liang telinga, gedang telinga atau membrana timpani. Membrana ini terdiri dari beberapa membran yang memiliki frekuensi berlainan. Getaran pada membran timpani akan diteruskan oleh tulang pendengaran atau osikula auditiva menuju sel-sel pendengar organokortik. Yang B, bagian tengah atau auris media, terletak di belakang membrana timpani dan terdapat saluran yang menghubungkan dengan rongga teka atau tuba auditiva eustachi. 4. Bagian tengah ini juga terdapat rumah siput atau kokela yang mempunyai lubang LIPS yang ditutup selaput lendir atau fenestra ovalis. Bagian ini mempunyai tulang-tulang pendengaran, yaitu tulang pukul yang bersandar pada membrana timpani atau milius. Kemudian ada incus atau lubang tulang landasan yang terletak di tengah. Kemudian ada stapes atau tulang murdi yang menghubungkan incus dengan fenestra oval it. Yang C, bagian dalam atau auris interna, terdiri atas dua ruangan yang berhubungan satu dengan yang lain. Ruangan itu tidak teratur dan disebut labirin, atau dua macam labirin, yaitu yang pertama ada labyrinthus osseus atau dinding tulang yang terdiri dari serabi atau vestibulum, saluran gelembung atau canalis semicircular lain, dan rumah siput atau kokela. Kemudian ada labirin usmembranicus atau dinding membrana, letaknya di dalam labirin tulang, terdiri dari scula orticula yang terletak di dalam serambi, 3 buah saluran gelung, dan rumah siput yang merupakan bagian yang berhubungan dengan scapula donatricula. 2. Kemampuan indera pendengaran dalam merespons stimulus getaran udara. Telinga tengah atau rongga timpani adalah bilik kecil yang mengandung udara. Rongga itu terletak sebelah dalam membrane timpani atau gendang telinga, yang memisahkan rongga itu dengan meatus auditerus externa. Rongga ini sempit serta memiliki dinding tulang dan dinding membranosa. Sementara pada bagian belakangnya bersambung dengan antrum mastoid dalam prosesus mastoideus. Pada tulang temporalis, melalui sebuah celah yang disebut auditus, tuba eustachius bergerak ke depan dan rongga telinga tengah menuju nasopharynx. Lantas terbuka. Dengan demikian, tekanan udara pada kedua sisi gendang telinga dapat diatur seimbang melalui meatus auditerus externa, serta melalui tuba eustachius faring atau faring timpani. Celah tuba eustachius akan tertutup jika dalam keadaan biasa dan akan terbuka setiap kali kita menelan. Dengan demikian, tekanan udara dalam ruang timpani dipertahankan tetap seimbang dengan tekanan udara dalam atmosfer, sehingga cedera atau ketulian akibat tidak seimbangnya tekanan udara dapat dihindarkan. Yang ketiga yaitu perbedaan penghantaran artroponal dan traniotraponal. Mekanisme pendengaran. Bunyi dapat didengar manusia melalui transmisi getaran bunyi ada dua macam, yaitu aretiponal transmisi udara, yaitu jalannya getaran melalui penghantar hawa. Jalannya impuls sebagai berikut. Sumber suara mengantarkan udara, daun telinga, meatus acousticus externus menghantarkan membrana timpani. Ossiculus auditiva menghantarkan perimpe membran basalis bergetar. Argonon corti atau reseptor pendengaran
bergetar bergetar membrana taktroid menstimulasi ujung rambut, neuropital, nervus cochlearis, otak, atau lobus temporalis, sadar akan bunyi. Yang kedua yaitu kromatoponal, transmisi tulang, yaitu jalan getaran melalui penghantar tulang. Jalannya info sebagai berikut. Getaran sumber suara menghantarkan tulang mengantarkan tulang kepala mengantarkan primhe pada skala vestibuli, skala timpani, dan proses selanjutnya sama dengan pengantaran melalui udara. Mekanisme susunan saraf pendengaran atau korteks auditori primer dan sekunder. Saraf yang menyusun pendengaran adalah saraf vestibulococlear. Itu merupakan saraf kranial ke-8 yang berperan dalam proses mendengar dan menjaga keseimbangan tubuh. Makna kata vestibulococlear berasal dari dua kata, yaitu vestibular keseimbangan dan cochlear adalah pendengaran. Saraf ini merupakan saraf sensoris dengan nama lain saraf statokostik. Korteks pendengaran dibagi menjadi primer dan sekunder, dan area asosiasi lebih lanjut. Bagian dari korteks pendengaran adalah inti, yang meliputi korteks pendengaran primer, sabuk korteks pendengaran sekunder, parabel yaitu korteks pendengaran tersier. Dalam auditori, korteks ini telah diperoleh melalui penelitian pada hewan pengarat, kucing, kera, dan hewan lainnya. Pada manusia, struktur dan fungsi korteks auditori telah dipelajari dengan menggunakan pencitraan resonansi magnetik fungsional, elektroencephalografi, dan elektrokortigrafi. Fungsi korteks cerebri pada pendengaran. Korteks pendengaran terletak terutama pada daerah supratemporal, gyrus temporalis superior, tetapi juga meluas melewati batas lateral lobus temporalis. Gambar. Korteks primer pendengaran memberikan respon terhadap frekuensi tinggi dan bagian-bagian lain terhadap frekuensi rendah. Korteks asosiasi pendengaran atau sekunder di gyrus temporalis superior, di belakang gyrus Hess, berhubungan dengan kemampuan menerjemahkan apa yang di-den. 5. Hubungan fisiologis pendengaran dan aspek psikologisnya. Suara yang ditangkap daun telinga disalurkan melalui liang telinga untuk diarahkan ke gendang telinga. Gendang telinga akan bergetar bila tersentuh gelombang suara dan meneruskan getaran ke tulang-tulang pendengaran. Incus meleus stapes. Ketiga, tulang ini saling berhubungan. Ini akan memperbesar getaran. Tulang stapes menghantarkan foramen ovale. Gerakan foramen ovale membuat gelombang di periphery di skala vestibuli. Gelombang ini ditransmisikan ke endolite dan membrana basilaris sehingga menghantarkan membran bulu-bulu atau rambut yang berada di membrana organik korteks bergetar seperti dawai, dan badan sel rambut berkomunikasi seperti kimiawi dengan akhiran bisa rabut saraf auditorik via sinapsis. Impuls saraf diteruskan ke pusat pendengaran primer di helm di dalam lobus temporalis. Yang keenam, fenomena auditorik. Well dan Matt menyebutkan halusinasi auditorik adalah fenomena sisipan ke dalam kesadaran, di mana seorang yang mengalami halusinasi auditorik memiliki suatu gambaran mental
yang diyakinkannya sebagai stimulus dari luar. Sisipan ini oleh Hoffman disebut sebagai parasitic memories karena dirasa mengganggu. Menurut Marison, beberapa peristiwa dapat menginduksi seorang pendengar suara-suara yang dapat dikaitkan dengan halusinasi auditorik. Peristiwa tersebut misalnya pelecehan seksual, masa-masa berkabung ketika ditawan sebagai sendera, kurang tidur, keterbatasan sensorik saat mengalami isolasi, pengalaman di ambang kematian, pengaruh budaya setempat. Jenis halusinasi auditorik berdasarkan kualitasnya, kompleks hallucination, great hallucination. Yang kedua, crowd hallucination. Berdasarkan isinya yaitu common hallucination, humiliating process, cortical process, repercussive atau memory based hallucination. Yang ketujuh, efek konteks auditory primer dan sekunder. Korteks sensori primer, daerah korteks sensori yang menerima sebagian besar inputnya secara langsung dari nuklei penghantar telamik sistem tersebut. Korteks sensori sekunder, sebuah sistem yang mencakup daerah-daerah korteks sensori yang menerima sebagian besar inputnya dari korteks sensori primer sistem itu atau dari daerah-daerah lain dalam korteks sensori sekunder. Efek-efek kerasukan pada sistem auditori. 1. Tuli total jarang terjadi, kemungkinan merupakan akibat jaringan jalur auditori yang bersifat paralel dan menyebar. Ada dua golongan handaya pendengaran yang lazim dijumpai. Handaya yang terkait dengan kerusakan pada osikel atau tuli konduktif dan yang terkait dengan kerusakan pada koklai atau tuli saraf. Bila hanya bagian koklai yang rusak, individu-individu dapat mengalami tuli saraf untuk frekuensi tertentu, tetapi tidak untuk yang lainnya, kehilangan. Fungsi keseimbangan yang ke-8 yaitu fungsi keseimbangan dari organ auditori. Keseimbangan adalah pengaturan koreografi yang mengambil informasi sensorik dari berbagai organ dan mengintegrasikannya untuk menginformasikan tubuh yang berkaitan erat dengan gravitasi dan bumi. Fungsi keseimbangan di dalam telinga diatur oleh apparatus vestibularis yang memberikan informasi penting untuk sensasi keseimbangan dan untuk koordinasi gerakan-gerakan mata dan posisi tubuh. Sel rambut berfungsi sebagai reseptor dan dinamakan krista. Krista terbenam dalam suatu zat seperti gelatin yang disebut kapula. Apabila kepala kita melakukan gerakan menggeleng, cairan varilimfa akan bergoyang dan menstimulasi sel-sel rambut untuk mengirimkan impuls saraf ke otak. Bagian inilah yang berperan dalam kesetimbangan gerakan. Sementara itu, vestibulum berperan saat ini terjadi keseimbangan gravitas, yakni gerakan kepala tegak atau datar. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.